Wa fi adin idza arsalna alaihim ar-rihal aqim. Ad hum qaum Hud. Wa qad ahlakahumullahu birihin 'asifatin qasifah. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Ay la tamurru illa tuhtim wa tuhtim. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 41. Wa fi 'adin idza arsalna 'alaihim ar-rihal aqim. Dan juga pada kisah kaum Ad. Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin tersebut panas. Diistilahkan dengan bahasa kita dengan wedhus gembel. Maksudnya kaum Ad adalah kaum Hud alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kepada mereka dengan angin yang kencang. Angin tersebut membawa panas atau membawa material yang lain. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandainya atau yang dilewatinya, melainkan dijadikannya seperti serbu. Tidak melewati pada suatu benda, kecuali benda itu menjadi luluh lantah, bahkan menjadi abu, karena angin yang diutus oleh Allah sebagai petaka. Angin itu kencang dan angin itu panas serta membawa material yang lain. Wa fi Thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Thamud qaum Salih. Wa hadhihi al-ayah tushiru ila ma jaa'a fil ayah 65 min surati Hud. وقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 43. Wa fi Thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan pada kisah kaum Thamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maksudnya Thamud adalah kaum Saleh alaihissalam. Ayat tersebut hendak memberikan penjelasan sebagaimana yang tertera dalam surat Hud ayat 65. فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Mereka membunuh onta Saleh. Maka Allah berkata kepada Saleh alaihissalam. Maka Allah berkata kepada kaum Saleh alaihissalam, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.
Jadi Allah menceritakan nasib dari setiap kaum yang mendustakan ajakan para utusan Allah. Dari mulai kaum Hud, apa yang dinamakan kaum Ad. Begitu juga kaum Thamud adalah kaum Nabi Saleh alaihissalam. Mereka semua memperoleh petaka atau siksaan dari Allah sebab mereka mendustakan ajakan para utusan Allah. Kaum Thamud hanya diberi batas waktu selama 3 hari. Mereka telah membunuh onta Nabi Saleh alaihissalam. Yang mana onta tersebut sebagai mukjizat Saleh. Onta itu dikeluarkan bukan dari rahim, melainkan dari batu. Lalu onta itu keluar bersama Fasilah anaknya. Ini merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Yang semakin hari mukjizat tersebut itu mengajak kepada umat manusia supaya membenarkan ajakan Saleh alaihissalam. Setelah itu mereka tidak beriman dan kemudian membunuh kepada onta tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Setelah mereka membunuh onta Saleh, maka Saleh berkata kepada mereka, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Setelah itu mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 44. Fa'atau an amri rabbihim wa akhadhathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Apa yang dimaksudkan dengan keterangan surat Az-Zariyat ayat 44 ini? Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Yang dimaksudkan dengannya, mereka telah menentang kepada Allah dan menentang kepada Rasul Allah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan petaka, siksaan dari langit kepada mereka. Ketika siksaan itu datang, mereka melihat. Lalu mereka tidak berdaya, serta hilanglah kekuatan mereka. Akhirnya mereka dimusnahkan. Mereka dibinasakan. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 45. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ma ma'na famastata'u
min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan saat siksaan itu ditimpakan kepada mereka. Mereka tidak dapat menghindar dari siksaan tersebut. Dan mereka tidak menemukan pertolongan. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, maka siapapun tidak dapat menolaknya. Keburukan tersebut berupa petaka, berupa siksaan, dan tidak ada penolong bagi mereka, kecuali mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah memberikan ampunan kepada kaum Yunus. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 46. Wa qauma Nuhin min qablu ay aghraqahumullahu bidhunubihim innahum kanu qauman fasiqin. Ay yaf'aluna al-mubiqat wa yantahikuna al-muharramat. Wa qauma Nuhin min qablu, dan kami membinasakan kepada kaum Nuh sebelum itu, sebelum kaum Tsamud dan sebelum kaum Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka karena dosa-dosa mereka. Innahum qauman fasikin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik, melawan ajakan Allah, melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, melawan hukum. Maka itulah yang dinamakan qauman fasiqin. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kaum Tsamud dan kaum Ad karena mereka melakukan dosa-dosa besar. Mereka melakukan perbuatan yang dilarang secara terang-terangan karena perbuatan congkak dan sombong. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan siksaan kepada mereka. Mereka ditenggelamkan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.